Baru-baru ini seorang pria berinisial JE, yang merupakan seorang motivator bernama lengkap Julianto Eka Putra sedang menjadi sorotan. Julianto Eka Putra yang saat ini sudah menjadi terdakwa karena melakukan pelecehan terhadap siswi yang berada di sekolah yang ia dirikan yaitu SMA Selamat Pagi Indonesia. Kasusnya langsung heboh dikala Om Deddy mendatangkan dua tamu yang merupakan korban dugaan pelecehan seksual oleh Julianto Eka Putra ke podcast Om Deddy. Berdasarkan salah satu penuturan dari korban, masih terdapat beberapa korban lain yang belum berani untuk bersuara hingga saat ini. Kalian mungkin belum mengenal siapa Julianto Eka Putra. Berikut profil tentang Julianto Eka Putra. Lahir tanggal 8 Juli tahun 1972 adalah atau yang lebih dikenal dan akrab disapa sebagai Kojul, adalah seorang pebisnis dan motivator asal Indonesia, yang gemar membaca buku. Merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Pada tanggal 5 Agustus tahun 2021 Julianto Eka Putra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan terhadap siswa SMA Selamat Pagi Indonesia. Pernah berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus tahun 1945 Surabaya dengan predikat cum laude, dan memulai karir dengan menjadi sales vacuum cleaner, agen asuransi, mengelola toko emas, sales sepatu, hingga berjualan keripik kentang. Kojul juga pernah menjabat akun ofisier di Bank BDNI. Dalam podcast Om Deddy menanyakan, sebelum melakukan pelecehan seksual, pelaku lebih dulu memberikan motivasi pada korban. Ada kata-kata yang menurut saya aneh sekali, sebelum kamu diapa-apain, dicium, dibuka celananya, katanya kamu dimotivasi dulu. Apa maksudnya? Tanya Deddy Corbuzier. Pertanyaan tersebut dibenarkan oleh salah satu korban dan menurutnya Julianto Eka Putra kerap melakukan hal tersebut kepada para anak didiknya. Korban yang kala itu masih duduk di kelas 2 SMA tak berpikir buruk saat dipanggil ke ruangannya. Waktu saya sekolah di sana, JE itu udah instans. JE sering mencari bibit-bibit muda yang bisa dididik. Saya dipanggil. Sebenarnya bukan saya aja, ada beberapa teman-teman satu persatu dipanggil. Saya dipanggil, dimotivasi, kata korban. Pengakuan korban, Julianto Eka Putra awalnya memberinya afirmasi positif bahwa ia bisa menjadi orang sukses. Korban yang tak memiliki figur ayah pun menganggap Julianto sebagai orang tua yang layak dituruti dan diteladani dan sampai akhirnya Julianto Eka melakukan hal aneh. JE merangkul saya, dia bilang anggap dia seperti ayah sendiri. Saya yatim. Kemudian setelah itu, saya dipeluk. Waktu dipeluk saya nggak merasa apa-apa, merasa seperti ayah sendiri, saya masih percaya, katanya. Tak hanya itu Julianto Eka Putra pun juga disebut menjanjikan akan membantu perekonomian korban dengan menjadikannya orang sukses. Kata JE, percaya sama Koko akan bantu angkat perekonomian kamu. Pelukan itu normal, kenapa harus cium pipi saya, kening, kemudian dia cium bibir saya. Saya kaget nggak bisa ngapa-ngapain. Saya diam aja, lanjut korban. Pada pertemuan selanjutnya, Julianto Eka Putra kembali memotivasi anak-anak sekolahnya dan berselang sebulan, korban mengaku diperkosa pada malam hari di asrama. Saat ini nama Julianto Eka Putra pun menjadi sorotan publik dan banyak yang mengecam aksi bejatnya tersebut. Julianto Eka Putra dilaporkan oleh Komnas HAM atas dugaan kekerasan seksual terhadap siswinya pada Mei tahun 2021 lalu. Laporan tersebut makin gencar setelah sejumlah mantan siswa SMA Selamat Pagi Indonesia mengaku turut menjadi korban.